Tapi saat aku keluar dari dapur, aku tersentak. Tony adikku tiba-tiba berdiri di depan pintu dapur. Padahal aku ingat sekali, tadi tidak ada siapapun di situ. Tony menatapku tanpa berkedip. Wajahnya pucat. Rambut Tony terlihat basah. Mungkin dia kehujanan, pikirku. Halo semuanya. Sebelum cerita dimulai, kalian bisa tolong subscribe dulu ya, buat bantu aku mengembangkan channel ini. Udah ya, langsung aja nih. Sepertinya aku kehabisan bahan untuk menulis cerita seram. Sudah hampir 3 jam aku berpikir untuk menulis. Tapi semua ide seram dan kisah nyata yang pernah aku dengar seperti menguap. Aplikasi Notepad pada ponselku sejak tadi kosong. Tak satupun huruf terketik hari ini. Tadi aku sempat membayangkan sesuatu yang seram. Aku membayangkan sedang berada di pemakaman yang gelap dan sunyi. Tapi entah kenapa, aku berpikir bahwa itu bukan hal yang seram. Aku juga mencoba membayangkan sedang berada di salah satu hutan angker di Gunung Arjuna. Tapi bayangan itu pun tidak menyeramkan. Satu-satunya hal yang menyeramkan yang terlintas di pikiranku adalah membayangkan kamu meninggal kawin aku. Tapi aku segera menepis bayangan itu. Karena selain sangat menyeramkan, cerita tentang itu pun tidak mungkin aku tulis. Akhirnya, aku memilih untuk tetap berbaring di kasur ini, sambil membuka-buka chat atau obrolan di beberapa grup WhatsApp. Mudah-mudahan ada obrolan yang mampu memberikan aku ide untuk menulis cerita seram. Yah, kalau ada orang kecelakaan, aku bakal dapat cerita, pikirku. Suara air hujan yang jatuh di atap seng kamar kosku terdengar berirama. Seperti beberapa orang yang sengaja memukulkannya secara bersamaan. Sesekali kilat menyambar. Kemudian disambut dengan suara guntur yang menggelegar, menyamarkan suara guyuran hujan pada atap kamarku. Perutku mulai lapar, tapi aku enggan keluar untuk membeli seporsi nasi bungkus. Aku lebih memilih sedikit menahan lapar daripada menembus derasnya hujan. Setiap jam berlalu, aku mencoba melihat keluar. Langit masih tampak jingga kemerahan. Sepertinya hujan kali ini akan lama. Sementara cacing-cacing di perutku semakin kencang menggeliat. Akhirnya, aku memutuskan untuk memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Tapi, beberapa kali pesananku ditolak. Mungkin para pengemudinya juga enggan keluar di tengah hujan deras ini. Aku mengambil jaket yang tergantung di dinding dan menjambar kunci motor di atas meja. Setelah mengunci pintu kamar, aku menuju tempat sepeda motorku terparkir. Tapi, angin malam yang dipandu dengan percikan air hujan seperti membuat semangatku mengkerut. Padahal, helm merah kesayanganku sudah nangkring di kepala. Aku mengurungkan niatku untuk keluar mencari makan malam. Suasana malam ini seperti berbeda dengan malam-malam lain. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Padahal, jaket yang kukenakan cukup tebal. Jarum jam pada arlojiku juga masih menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. Aku kembali ke kamar, menyimpan kunci sepeda motor dan jaket, lalu naik ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhku. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih menyimpan sebungkus pop mie dan sebutir telur di meja. Biasanya, aku sarapan sebungkus pop mie dan telur rebus sebelum berangkat kerja. Lumayanlah untuk mengganjal perut sambil menunggu hujan reda, pikirku sambil mengambil pop mie dan telur itu. Seperti biasanya, aku menyiapkan panci dan piring untuk tempat makananku nanti. Sebetulnya, aku cukup beruntung mendapatkan tempat kos seperti ini. Pemilik kos menyiapkan dapur dan peralatan masak. Semuanya bebas digunakan oleh anak kos. Bukan hanya menyiapkan peralatan masak, asisten rumah tangga pemilik kos juga bertugas mencuci alat-alat masak itu.
kecuali piring masing-masing anak kos. Aku tinggal di sini bersama adik laki-lakiku Tony, yang saat ini sedang menjemput temannya di stasiun. Aku merasa sedikit lebih hangat setelah berada di dapur. Hawa panas dari kompor gas cukup mampu mengusir dingin. Setelah selesai memasak dan menaruh panci di tempat piring kotor, aku membawa mangkok pop mie panas itu ke kamarku. Tapi saat aku keluar dari dapur, aku tersentak. Tony adikku tiba-tiba berdiri di depan pintu dapur. Padahal aku ingat sekali, tadi tidak ada siapapun di situ. Tony menatapku tanpa berkedip. Wajahnya pucat. Rambut Tony terlihat basah. Mungkin dia kehujanan, pikirku. Anjir, kamu ngagetin aku aja, Ton. Kapan datang? Di mana temanmu? Tanyaku. Saat berangkat, Tony mengatakan dia akan menjemput temannya dan akan membawanya ke sini karena temannya berencana kuliah di kota ini. Tony menjemput temannya di stasiun yang jaraknya 50 km dari kosan kami. Harusnya bolak-balik dari stasiun itu 2 jam, pikirku. Tony baru saja akan menjawab pertanyaanku saat ponselku berdering. Mulutnya sudah terbuka, tapi dikatupkannya kembali. Aku meletakkan mangkok pop mie di meja dapur, lalu mengambil ponselku di sana. Rupanya alarm ponselku yang berbunyi. Aku lupa mematikannya tadi. Tadinya aku memasang alarm karena berniat keluar malam ini. Tapi hujan yang cukup deras membuatku membatalkan rencana untuk pergi. Padahal hari ini belum satupun berita yang kukirim ke kantor. Kak, tadi ada kecelakaan lalu lintas waktu aku menuju ke sini. Korbannya 2 orang, semuanya meninggal di tempat, kata Tony setelah aku memasukkan kembali ponselku. Perkataan Tony membuatku batal mengambil mangkok mie di atas meja. Maklum saja, profesiku sebagai jurnalis mengharuskan aku mengirim berita setiap hari. Sementara hari ini tidak ada satupun yang kukirim. Lokasinya di mana, Ton? Kejadiannya jam berapa? Tanyaku. Tony menjelaskan kronologis kecelakaan itu. Kata Tony, korbannya adalah 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan. Mereka ditabrak oleh truk yang melaju kencang dari arah yang sama. Lokasinya agak jauh dari terminal. Kalau dari arah sini, pas di tikungan sebelum jembatan. Truknya masuk ke jalur lambat, jadi korbannya terpental ke dalam sawah dan mati di tempat. Tony merinci lokasi kecelakaan. Kata Tony, pengemudi truk melarikan diri bersama truknya setelah mengetahui bahwa korbannya meninggal dunia. Oke, Ton, ntar kalau hujan reda, aku langsung ke sana. Sekalian aku cari makan malam. Makasih ya, kataku sambil membawa pengganjal perutku ke dalam kamar. Belum cukup 2 menit aku berada di kamar, suara hujan di atap kamarku tiba-tiba berhenti. Spontan, aku menengok keluar melalui jendela. Ternyata hujan sudah reda. Hanya membutuhkan kurang dari 7 menit untuk menghabiskan mie instanku, dan hanya 3 menit untuk berkemas menuju lokasi kecelakaan. Tapi, saat aku tiba di tempat yang dijelaskan oleh Tony, tidak terlihat bekas-bekas adanya kecelakaan. Tidak ada juga orang yang berkerumun seperti layaknya saat menemukan mayat. Aku mencoba menelusuri pesawahan di pinggir ringboard itu, berharap menemukan sepeda motor dan korban laka lantas yang dikatakan oleh Tony. Hampir 5 menit aku menyusuri tempat itu, sampai akhirnya aku melihat 1 unit sepeda motor yang tergeletak di parit di antara persawahan di jalanan. Sepeda motorku kuarahkan ke tempat itu. Lampunya sengaja kusorot ke arah sepeda motor tersebut. Jantungku berdetak kencang karena sepeda motor itu sangat mirip dengan milik Tony. Setelah memakir sepeda motorku, aku bergegas mendekati sepeda motor di dalam parit. Beberapa meter dari sepeda motor itu ada 2 orang yang tergeletak, tapi aku tidak tahu jenis kelaminnya karena suasana yang cukup gelap. Jantungku semakin kencang berdetak saat mendekati kedua orang itu. Aku menyalakan senter pada ponselku dan menyorot keduanya.
Tubuh dan jaket yang dikenakan sangat mirip dengan milik Tony. Aku tidak berani menyentuh, apalagi membalikan sosok dengan posisi tengkurap itu. Satu-satunya cara yang aman untuk mengetahui identitas korban adalah menelepon polisi. Aku memilih langkah itu dan menelepon Kasatlantas Polres kota ini. Tak cukup 15 menit kemudian, 2 unit mobil patroli polisi tiba di lokasi. 2 di antaranya mengenalku dan meminta keterangan. Sementara rekannya yang lain terus menuju ke lokasi arah 2 korban laka lantas. Hanya beberapa menit berselang, aku dan 2 polisi kenalanku menyusul 2 rekannya. Kedua polisi itu sudah selesai memeriksa kondisi korban. Dua-duanya meninggal dunia. Jenis kelaminnya laki-laki. Dugaan sementara ini kasus tabrak lari karena sepeda motornya sangat rusak, kata salah seorang dari mereka sambil mengarahkan senter pada kedua pria itu. Hampir saja aku pingsan saat cahaya senter menyorot wajah salah satu korban. Pandanganku kabur dan kepalaku terasa berat saat melihatnya. Pria yang meninggal itu adalah Tony, adikku. Sekian Draw Story kali ini. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.